Hai semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang daerah aliran sungai. Nah, daerah aliran sungai itu apa sih? Daerah aliran sungai atau DAS secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi atau punggung bukit yang berfungsi untuk menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkan melalui anak-anak sungai dan keluar pada satu titik atau outlet. Bagian-bagian DAS terbagi menjadi 3, yaitu ada hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu sungai merupakan bagian yang paling jauh letaknya dari muara sungai, dengan didominasi oleh tutupan hutan. Bagian ini menjadi tempat proses terjadinya mata air. Yang kedua ada bagian tengah. Bagian lanjutan dari hulu sungai adalah tengah sungai. Bagian ini lebih dekat dengan muara sungai dan menjadi penghubung antara bagian hulu dan hilir sungai. Yang ketiga ada hilir. Bagian akhir setelah hulu dan tengah sungai adalah bagian hilir sungai. Bagian ini letaknya paling dekat dengan muara sungai dan didominasi oleh tanaman pertanian. Selanjutnya ada komponen utama DAS. Komponen utama DAS dibagi menjadi 3. Yang pertama, sungai utama. Yang kedua, anak sungai. Yang ketiga, lahan tangkapan. Yang pertama, sungai utama adalah saluran air terbesar di dalam daerah aliran sungai yang menjadi jalur utama pengaliran air. Sungai ini menerima air dari berbagai anak sungai yang mengalir ke dalamnya. Beberapa ciri sungai utama yaitu yang pertama sebagai jalur utama, yaitu air dari seluruh DAS bermuara ke sungai utama sebelum menuju ke laut, danau, atau waduk. Yang kedua, pengendali aliran air. Sungai utama memiliki kapasitas besar untuk mengalirkan air baik dari curah hujan maupun limpasan dari anak sungai. Yang ketiga, pusat aktivitas DAS. Sungai utama sering menjadi sumber utama kebutuhan air bagi masyarakat, seperti irigasi, air minum, atau pembangkit listrik. Yang kedua ada anak sungai. Anak sungai adalah saluran air yang lebih kecil dan mengalirkan airnya ke sungai utama. Anak sungai berperan penting sebagai pengumpul air dan wilayah yang lebih kecil di dalam DAS. Fungsinya meliputi yang pertama, mengumpulkan air. Anak sungai mengalirkan air hujan atau limpasan dari wilayah sekitarnya ke sungai utama. Yang kedua, penyedia nutrisi dan sedimen. Anak sungai membawa sedimen, material organik, dan nutrisi yang mendukung ekosistem sungai utama. Yang ketiga ada habitat ekosistem lokal. Anak sungai menjadi tempat hidup bagi berbagai flora dan fauna lokal. Anak sungai seringkali saling terhubung membentuk jaringan yang kompleks di dalam DAS, memastikan aliran air terdistribusi secara efisien. Yang ketiga ada lahan tangkapan. Lahan tangkapan adalah wilayah daratan yang berfungsi untuk menampung, menyerap, dan mengalirkan air hujan ke sungai melalui proses alami. Lahan tangkapan ini dapat berupa berbagai jenis penggunaan lahan, seperti yang pertama hutan. Lahan tangkapan yang alami seperti hutan memiliki
memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap air hujan dan mengurangi resiko banjir. Yang kedua ada pertanian. Wilayah pertanian berperan sebagai lahan tangkapan yang menyalurkan air ke sungai meskipun terkadang rentan terhadap erosi. Yang ketiga ada daerah perkotaan. Wilayah urban juga termasuk lahan tangkapan, tetapi seringkali kurang efektif karena banyaknya permukaan keras, aspal atau beton yang menghambat infiltrasi air. Lahan tangkapan sangat penting untuk menjaga siklus hidrologi das dan mencegah limpasan permukaan yang berlebihan yang dapat menyebabkan banjir atau erosi. Selanjutnya masyarakat sekitar. Selanjutnya ada proses hidrologi dalam das. Proses hidrologi dalam das yang pertama adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, kabut, atau embun. Dalam konteks air hujan, presipitasi menjadi awal dari perjalanan air dalam siklus hidrologi. Proses ini penting karena sebagian air yang jatuh meresap ke dalam melalui infiltrasi, sisanya mengalirkan di permukaan sebagai runoff. Presipitasi adalah sumber utama air bagi sungai, danau, tanah, dan tumbuhan. Yang kedua adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan celah-celah batuan. Fungsi utama infiltrasi yaitu mengisi cadangan air tanah dan mengurangi aliran permukaan atau runoff sehingga membantu mencegah banjir. Kemampuan tanah untuk menyerap air tergantung pada jenis tanah, vegetasi, kemiringan lahan, dan tingkat